Baik, saya izin untuk menjelaskan mengenai untuk program kasir ini. Untuk program kasir menggunakan aplikasi bernama iPOS 4. iPOS 4 nanti bisa dibuka di sini ataupun dibuka di sini juga boleh. Uh, ya, antara dua ini ya. Jadi saya buka dulu untuk aplikasinya. Saya buka. Nah, kemudian nanti untuk tampilan awal itu akan seperti ini. Setelah itu kita klik cari database. Cari database, kita klik Aren Jaya. Setelah itu kita klik pilih. Kita masukkan username dan passwordnya itu admin dan admin. Saya masukkan admin, passwordnya juga admin. Nah, setelah masuk, maka tampilan awal akan seperti ini. Nah, sebelum kita memulai untuk berjualan, maka kita pertama yang harus dilakukan yaitu menambahkan daftar item atau menambahkan item apa. Nah, kebetulan ini untuk saya klik di daftar item sebelah sini atau di bawah sini juga boleh. Kebetulan itemnya yang sudah saya input dari apa namanya? Dari aplikasi Simple Stock itu sebanyak 975 item totalnya. Mungkin nanti bisa diedit sendiri untuk mengenai update harga ataupun update satuan dan sebagainya. Tetapi nanti ketika kita ingin dimulai dari ketika ingin menambahkan item baru, maka langkah pertama yang dilakukan yaitu kita klik item baru di sebelah sini. Saya klik item baru di sebelah sini. Nah, setelah itu nanti maka akan muncul seperti ini. Setelah itu kita yang pasti wajib diisi itu adalah kode, nama, dan jenis. Nah, sebagai contoh kode item ini saya isikan di contohnya ini ada nomornya 00 sampai 999. Nah, karena kemarin terbatas hanya untuk 1000 item. Nah, kalau untuk iPOS ini kita bisa sampai ribuan item. Lebih dari 1000, bisa 2000, 3000, bisa 4000, 5000 item, 8000 item bisa, tidak masalah. Nah, ini kemarin yang terakhir itu ada 999 meskipun ada beberapa item yang terloncat ya. Jadi sebagai contoh ini kan 999. Saya buat item selanjutnya itu dengan kode item 1000. Ini sebagai contoh saja. Kemudian nama itemnya kita buat sesuai dengan namanya apa. Barang ke 1000. Ini saya buat sebagai contoh aja. Kemudian untuk jenis ini wajib diisi. Nah, ini kemarin sudah ada beberapa barang yang sudah diisi, tetapi ketika nanti ada barang baru yang jenisnya belum ada di sini, maka kita bisa tambahkan di sini. Kita klik plus, kemudian kita isikan barang khusus misal seperti ini. Kalau sudah, ini saya klik barang khusus. Nah, untuk merek ini opsional, boleh kita isi, boleh kita kosongkan, karena kan mungkin tidak semua itu ada mereknya. Dalam hal ini sebagai ini kita kosongkan. Kemudian nanti ada juga rak. Nah, fungsinya rak ini untuk apa? Rak ini berfungsi untuk mengetahui letak. Jadi katakanlah kita punya sistem penamaan untuk suatu barang dengan nama misal barang ke 1000, ini kita masukkan ke raknya rak A1. Nah, kita bisa isikan di sini rak A1 seperti itu. Nah, kemudian ada nanti yang namanya keterangan. Nah, keterangan ini apa? Keterangan ini sebagai penunjang. Sebagai contoh paling mudah itu sebentar, saya bantu buka notepad. Sebagai contoh, semisal saya jualan ballpoint. Ballpoint dalam bahasa bakunya itu ballpoint seperti ini tulisannya. Nah, tetapi kan orang penyebutannya kalau saya di Kota Malang ini kan berbeda-beda. Ada yang nyebutnya pulpen, ada yang nyebutnya bullpen. Nah, fungsinya keterangan itu di situ. Jadi ketika untuk nama item kita menggunakan bahasa bakunya atau bahasa resminya yaitu ballpoint ini. Nah, tetapi ketika untuk di keterangan, jadi ketika nanti ada yang transaksi, ketika mencari dengan nama pulpen, maka akan muncul nama itemnya pulpen. Nah, fungsi dari keterangan itu di situ. Seperti itu.
Nah, jadi sebagai contoh ini saya isi pulpen. Nah, nanti ketika saya isi pulpen maka akan muncul barang ke 1000. Ya, sebagai apa? Sebagai contoh saja. Nah, setelah kita dari sini, kita dari data umum ini kita lanjut masuk ke satuan. Di satuan ini kita masukkan satuan dasar. Satuan dasar ini apa? Satuan terkecil yang kita jual. Sebagai contoh ini saya jualnya dalam bentuk pieces, pieces. Nah, kemudian untuk harga pokoknya berapa? Katakanlah harga pokok untuk satu piecesnya itu adalah 1000. Seperti ini. Kemudian untuk barcode, ini adalah barcode barang satuan. Nah, nanti ada juga di sini barcode ini untuk di daftar konversi. Semisal otomatis kalau kita beli atau kita kulak itu kan tidak dalam 1-2 pieces, tapi kan dalam bentuk semisal 1000 satu dus katakanlah isi 10. Nah, itu nanti fungsinya di situ. Seperti itu. Jadi karena ini kebetulan tidak ada barang nyatanya, maka ini saya kosongkan saja. Nah, kemudian saya masuk ke daftar konversi. Daftar konversi ini saya masuk ke dalam pieces. Maaf, bukan dus. Nah, saya masukkan dalam dus. Katakanlah dalam satu dus itu ada isinya 10 pieces. Kemudian kita bisa hitung. Kalau semisal satu dus isinya 10 dan harga pokoknya 10.000, maka enak langsung ketemu 1000. Bagaimana kalau semisal dalam satu dus itu katakanlah satu lusin, jadi isinya 12. Kemudian harga pokoknya itu 145.500, maka kita akan terlalu lama untuk menghitung 145.500 dibagi 1000, dibagi 12, mohon maaf. Maka kita bisa klik langsung di hitung harga pokok dasar. Kita kemudian klik yes, maka akan muncul dalam satu piecesnya itu harganya 12.125 rupiah. Nah, ini fungsi dari hitung harga pokok dasar. Nah, selain itu juga kita bisa buat sistem multi satuan. Jadi katakanlah ada yang jual kulaknya satu dus itu katakanlah isi 100. Nah, tapi kita juga mau jual yang satu lusin. Nah, ini lusin. Otomatis kan isinya 12, satu lusin. Maka kita bisa klik hitung harga pokok dasar juga, maka ketemu dalam satu dus isi 100 piece itu harganya 145.500, dengan satu lusinnya itu harganya 17.460 rupiah, dan harga pokok untuk satu piecesnya itu adalah 1.455 rupiah. Seperti itu. Setelah itu lanjut ke harga jual. Harga jual ini kita bisa buat sistem satu harga, kita bisa buat berdasarkan jumlah dan sebagainya. Yang paling disukai mungkin nanti berdasarkan jumlah. Sebagai contoh bagaimana? Katakan tadi spesies ya. Katakanlah saya spesies orang beli 1 sampai dengan 5. Harganya saya buat katakanlah 5.000. Kemudian pieces lagi, orang beli 6 sampai dengan 10, harganya 4.000 semisal. Nah, setelah itu bagaimana dengan pembelian 11 dan seterusnya, itu kita bisa paling murah ya, katakanlah. Nah, jadi kalau sudah kita batas maksimal paling murah berapa yang bisa kita kasih, kita isi 99999 seperti ini. Nah, kemudian baru kita isi harga jualnya. Harga jualnya berapa? Harga jualnya katakanlah harga terendah yang bisa kita jual 3.750 rupiah. Nah, ini untuk pieces. Nah, bagaimana kalau kita mau jual dalam satu dus atau satu lusin, itu juga bisa. Jadi kita masukkan di sini lusin, kemudian untuk lusin mungkin harganya sama ya, tidak ada perubahan, jadi saya buat 9999. Kemudian ini 17 saya buat katakanlah harganya 20.000 satu lusinnya.
seperti ini. Kemudian bagaimana kalau orang beli satu dus saya isi 9999, saya isi tadi harganya satu dusnya 145. Aduh, berat sekali aplikasinya, komputernya udah tua. 145, maka ini saya isi katakanlah 155.000 untuk satu dusnya. Kemudian nanti ada potongan harga jual. Untuk potongan harga jual ini untuk sementara tidak perlu diperhatikan dulu. Setelah itu kita masukkan lain-lain. Nah, lain-lain ini nanti ada masuk ke stok minimum. Nah, stok minimum ini berapa pieces minimum, supaya nanti dia ada reminder. Jadi fungsinya dia hanya untuk reminder ketika barang sudah mencapai, katakanlah saya buat 5. Ketika barang sudah mencapai 5 pieces, maka dia ada peringatan. Ketika kita transaksi, oh barangnya ini tinggal 5 pieces, apakah kita mau pulaan atau tidak, seperti itu. Kemudian kita bisa juga isi dengan gambar. Nah, tapi kalau gambar mungkin kita perlu foto dulu atau kita ngambil dari internet, kemudian kita masukkan di aplikasinya. Cuman kalau ada gambar biasanya nanti untuk aplikasi lebih berat. Kalau untuk sementara mungkin saran saya jangan ditambahkan gambar dulu, karena nanti bisa bikin berat. Jadi nanti mungkin nunggu komputernya di upgrade terlebih dahulu supaya bisa ditambahkan gambar, supaya tidak terasa berat. Kalau sudah, maka selanjutnya kita klik simpan. Saya klik selesai input. Nah, nanti saya kata kunci di sini 1000. Ini 1000 lah. Kenapa kok ada 3 item? 1, 2, 3, padahal kita hanya input 1. Apa perbedaannya? Perbedaannya di satuannya. Ada yang pieces, ada yang dus, ada yang lusin, seperti ini. Nah, ini nanti perbedaannya di satuan aja. Setelah kita menginput item, mohon maaf, sebelum kita melakukan pembelian atau pulaan untuk menambah stok, karena di sini kan stoknya masih kosong, inje. Nah, stoknya masih kosong. Mungkin nanti di sini nanti ada beberapa item yang akan diedit. Bagaimana caranya kita ngedit? Sebagai contoh, ini ada minyak curah setengah kilo. Ya, untuk minyak curah ini bagaimana kalau kita mau ngedit harganya? Kita bisa klik di sini. Kita pilih dulu, klik minyak curahnya, kita klik edit item. Setelah itu nanti setelah diedit item, maka kita bisa masukkan ke satuan untuk merubah harga pokok ataupun menambah daftar konversi. Karena ini saya dapatnya dari simple stock, itu hanya ini nih, kode, barcode, nama barang, satuan harga beli dan harga jual, seperti itu. Oke, nanti bisa ditambah dimasukkan ke dalam daftar konversinya untuk kita merubah harga pokoknya, mungkin harga kenaikan ataupun harga jualnya, seperti itu. Jadi nanti kalau sudah ada perubahan, kita klik simpan di sini. Kalau sudah, kita klik tutup. Nah, nanti otomatis akan ada perubahan. Sebagai contoh, saya akan merubah item yang nomor 1000 tadi, barang ke 1000. Ini katakanlah ada perubahan, saya klik edit item, masuk ke satuan, katakanlah ini harganya berubah jadi 150.000. Ada kenaikan dari distributor sehingga satu dusnya itu harganya 150.000, maka kita bisa klik hitung harga pokok dasar, kita klik yes, maka kita akan ketemu untuk satu lusin harganya 18.000 dan satu piecesnya 1.500. Maka kita juga perlu melakukan penyesuaian terhadap harga jual. Maka kita klik di harga jual. Kita di harga jual satu dus. Satu dusnya tetap 150. Katakanlah mau tetap dibuat sama juga boleh, silakan. Atau mungkin ini mau ditambah 160.000, itu juga boleh. Ini saya buat satu lusinnya mungkin 25.000 juga boleh. Dan ini kita naikkan juga boleh. Tapi kalau basisnya katakanlah tidak kita naikkan juga tidak apa-apa.
boleh dinaikkan boleh enggak ya, tergantung kebijakan. Setelah itu kita klik simpan, item berhasil disimpan, kita klik OK. Maka di sini nah ini harga pokoknya untuk satu dus itu sudah Rp150.000 seperti itu. Jangan lupa untuk tab ini kita klik tutup di sebelah sini. Nah setelah itu maka kita perlu yang namanya restock atau kita kulaan. Nah karena ini stoknya masih kosong, maka kita perlu isi ini stoknya berapa, stok yang ada di toko itu berapa. Maka kita masuk ke pembelian, kita masuk ke klik daftar pembelian. Untuk daftar pembelian ini otomatis masih kosong, maka kita klik tambah, kita masukkan kode itemnya 1000 tadi, 1000, kita masukkan barang ke 1000, kita beli dalam bentuk dus. Jadi katakanlah kita hanya beli satu dus aja, maka kita 150.000 kita bayarkan di sini sebanyak 150.000. Setelah itu supplier ini wajib diisi, tidak boleh dikosongi. Kalau jika malas mau untuk menambahkan supplier, kita bisa bikin supplier satu aja. Jadi katakanlah PT ABC sebagai contoh aja. Tapi kalau mau ditambahkan juga boleh suppliernya. Yang terpenting itu nama. Untuk alamat dan sebagainya ini ke bawah ini sifatnya opsional, ditambahkan boleh, tidak juga tidak apa. Yang penting nama ini harus ada. Setelah itu saya klik simpan, saya klik di sini PT ABC. Saya belinya satu dus 150.000. Kalau saya belinya 2 dus, maka total tagihannya adalah 300.000. Nah bagaimana kalau kita belinya nggak dus, kita belinya hanya lusin, bisa. Maka kita di sini kita isi lusin. Berapa 36.000. Kita juga rubah di sini. Nah bagaimana kalau ada kenaikan? Dari sini juga bisa kita merubah harga beli ya. Kita bisa merubah harga beli. Kalau harga jual tetap harus diedit di daftar item. Jadi katakanlah dus itu 150.000, ternyata mungkin tadi ada kenaikan atau penurunan, katakanlah jadi 148.000. Kita klik enter. Nah ini maka dia akan muncul apakah harga pokok akan diubah pada master data. Kita klik yes, maka nanti di daftar item ini untuk ini kan belum berubah. Ini saya refresh, ini fungsinya refresh, ini saya klik 1000. Nah ini tetap 150.000 karena ini dalam pembelian belum saya transaksikan. Ini saya transaksikan terlebih dahulu 296 Tuaga. Kalau sudah saya klik simpan, oke, saya tutup. Nah nanti seharusnya di sini, nah ini kan harganya belum berubah, maka kita perlu refresh di sini. Saya klik refresh di sini, saya klik, saya kata kunci saya 1000, apakah sudah berubah harganya? Nah kebetulan sudah berubah di sini, harga pokoknya jadi 148.000, tetapi untuk harga jualnya tetap ya. Jadi kalau kita mau merubah harga jual itu tetap kita harus klik manual di edit item. Tapi kalau kita mau merubah harga beli itu bisa nanti masuk ke daftar pembelian seperti itu. Setelah dari pembelian maka kita sudah ketemu, kita punya 200 pieces 200 pieces barang ke 1000. Nah maka otomatis ketika kita sudah selesai menginput input item sudah, input stok sudah, maka selanjutnya kita bisa melakukan penjualan. Nah ketika kita ingin melakukan penjualan maka kita klik di sini penjualan, kita klik penjualan kasir. Nah kemudian kita klik tambah di sini. Nah nanti otomatis yang ini, yang kedip-kedip ini kan di kode item. Nah kode item nanti kita bisa langsung, kalau ada barcode scanner kita bisa scan langsung ke barcode-nya, dan nanti otomatis langsung muncul. Atau kalau semisal untuk barang-barang yang tidak ada barcode-nya, kita bisa isikan kode item yang kode atau nama. Jadi semisal katakanlah tadi saya isi pulpen ya,
pulpen tadi kan masuknya barang ke 1000. Ketika saya enter, maka pulpen, nah yang muncul adalah barang ke 1000, padahal saya searchnya pulpen, tidak ada nama kata barang ke 1000 sama sekali, karena di sini ada keterangan pulpen seperti itu. Atau kita bisa masuk, kita bisa menggunakan 1000, kita bisa juga 1000 untuk katakanlah orangnya beli berapa, orangnya beli pieces, satuannya kecil ya, misal. Jadi kan orang beli 1 sampai 5 itu kan tetap harganya 5.000 per pieces. Orang mulai beli sampai 6, mulai 6 itu kan harganya sudah berkurang. Saya input di sini jumlahnya 6, maka harganya sudah berubah menjadi 4.000 per pieces. Nah, setelah itu bagaimana kalau orang tadi beli di atas 10 ya. Di atas 10, maka saya ini diisi 11. Maka harganya berubah menjadi 3.750 rupiah per piecesnya. Nah, kalau ada orang mau beli dus itu juga boleh. Nah, ini cek stok minimum sebagai pengingat, tadi kan ada 5 ya. Jadi katakan ada orang beli dus, kalau orang tadi kita punya stok 2 dus, ada orang beli 2 dus langsung, maka nanti dia akan muncul peringatan. Sebentar, ini saya klik menu dulu karena tadi belum saya setting. 1000 dus stok minimum ya, ada 2 dus, saya beli 2 dus. Nah, ini pada item 1000 sudah di bawah stok minimum, yaitu 5 satuan dasar. Apakah akan dilanjut? Yes. Jadi ini hanya, dia sistemnya hanya sebagai pengingat aja. Apakah jadi waktunya kita untuk perlu kulaan seperti itu. Ini 2 dus. Nah, tapi kalau kita mau beli dalam Lucene juga boleh. Lucene, saya klik Lucene. Jadi ada orang mungkin belinya Lucene, atau mungkin orang belinya pieces juga bisa seperti ini. Nah, ini saya katakan ada orang beli 6 pieces. 6 di bawah. Sebentar, seharusnya kan di stoknya tadi kita punya 200 pieces, 2 dus. Iya, stoknya 200 pieces. Saya tutup dulu, saya klik no, daftar kasir lagi, saya klik tambah, saya isi 1000 barang ke 1000, kita punya 200 pieces, orang beli 6. Oh ya, tadi aplikasinya ngebug, orang beli 6 masih bisa ya, beli 6, beli 11 itu masih bisa karena kita punya jatah tadi ada 200 pieces seperti itu. Nah, kalau sudah transaksi, jadi katakanlah ini seperti ini, habisnya 41.250 rupiah. Nah, kalau kita mau menaikkan bisa, kita mau kasih potongan juga bisa. Jadi 250 rupiah kan mungkin kalau dalam bentuk cash kita bingung ngasih kembaliannya, kita bisa klik di sini potongan 250. Jadi nanti ada 41, totalnya hanya 41.000 saja. Bagaimana kalau kalau mau diisi pajak juga bisa. Jadi katakanlah mau ada pajaknya PPN 11%. Nah, nanti ketemu berapa seperti itu. Kemudian kita bisa klik di biaya lain. Biaya lain ini biaya ditambahkan dengan total. Jadi kita bulatkan, karena ini 41.250, semisal mau dibulatkan jadi 41.500, maka kita bisa tambahkan di sini 250 rupiah, sehingga nanti totalnya orang bayar jadi 41.500. Seperti itu juga bisa. Nah, setelah itu ketika sudah, kita bisa klik bayar. Kita masukkan tunainya berapa. Tunai katakanlah tadi kan 44, orangnya bayarnya dengan uang 50.000, maka nanti akan langsung ketemu total bayarnya 50.000, kembalinya 8.750.
kita bisa klik simpan aja, atau kita bisa klik simpan plus cetak. Jadi kalau kita pakai simpan plus cetak, maka nanti akan mencetak juga untuk notanya. Tetapi kalau simpan aja, maka notanya tidak akan tercetak seperti itu. Karena ini kebetulan tadi printernya belum bisa, maka saya klik simpan saja. Dan kita bisa enter. Jadi tidak harus menggunakan klik ya, menggunakan mouse mungkin kan terlalu lama. Jadi kita bisa, ini ada shortcutnya dalam kurung N, bayar dalam kurung N. Jadi katakanlah ada orang tadi beli item nomor 1000 dan kita bisa klik pencet N di keyboard. Nah, nanti maka muncul langsung pembayaran. Setelah itu kita bisa enter. Nah, ini nanti kan bisa enter ya, enter untuk validasi, enter lagi untuk cetak. Nah, kebetulan karena printernya belum bisa, maka dia tidak akan tercetak seperti itu. Nah, nanti di daftar kasir maka sudah muncul total ya, total ini total transaksi. Nah, setelah nanti dari penjualan, maka kita perlu namanya untuk mungkin laporan ya. Laporan kita bisa masuk ke proses data terlebih dahulu. Kita masuk ke proses bulanan. Setelah itu kita klik proses. Yes. Oke, tutup. Nah, kita bisa masuk ke laporan. Nah, laporannya nanti tergantung kita mau pilih yang mana. Nah, sebagai contoh, ini mungkin laporan penjualan. Nah, laporan penjualan per item. Nah, ini penjualan. Oh, sebentar. Laporan penjualan secara umum aja ya. Laporan penjualan detail ini aja. Saya klik cetak. Nah, nanti maka akan muncul seperti ini, bahwa dari totalnya ini otomatis nanti semakin banyak akan semakin panjang ya ke bawah, karena ini sebagai contoh hanya ada 2, maka dari total ini jumlah item yang terjual itu ada 12 pieces ya, 12 pieces dengan total itu Rp46.250, potongan 0, pajak 0, biaya lain 0, sehingga tetap sama total akhirnya 46.250. Dan kita bisa simpan dalam bentuk PDF ataupun Excel ataupun Word sesuai tergantung kebutuhan. Tapi untuk format format defaultnya itu menggunakan PDF. Saya klik di sini. Setelah itu maka kita klik langsung OK. Dan kita bisa simpan di mana. Katakanlah saya buat nama Juni 2025 seperti ini. Sudah, saya klik save. Do you want to open this file? Yes. Nah, nanti dalam bentuk PDF, tergantung nanti aplikasi untuk membuka PDF apa. Kebetulan di sini yang dipakai untuk membuka PDF yaitu Google Chrome. Maka tampilannya sama seperti ini. Oke, kalau sudah kita tutup. Nah, kalau laba juga sama. Kalau kita ingin mengetahui laba, kita bisa masuk ke laba jual. Setelah itu untuk periode ini kita bisa pilih ya. Jadi kalau per hari ya sudah kita pilih tanggal 25 sampai tanggal 25. Kalau pengen 1 bulan, maksimal 1 bulan. 1 bulan ya tanggal 1 sampai tanggal 30. Seperti itu. Kita bisa klik cetak. Nah, ini ketemu. Maka dari tadi ya sama, totalnya 46.250 rupiah, total pokoknya sekian, laba kotornya kita punya laba kotor 28.490 rupiah seperti itu. Nah, jadi secara singkat untuk penggunaan iPod seperti ini. Nanti sekiranya ada yang mau ditanyakan bisa langsung WA saja ke saya seperti itu. Terima kasih.